Oke, sudah direkod. Halo. Halo. Sudah siap. Saya bloko suto aja ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sejahtera bagi semuanya. Yang saya hormati juruhan. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bertemu kembali secara virtual. Kemudian pada sore hari ini kita di mata kuliah filsafat ilmu pemaparan secara video terkait dengan kaidah prinsip bias gender dan orang berkebutuhan khusus pada pendidikan vokasi. Kemudian terima kasih kepada Bu Anissa dan Pak Wargiono yang telah menyampaikan materinya kepada kami. Untuk sesi selanjutnya langsung saja kita akan berdiskusi terkait dengan materi yang sudah disampaikan. Monggo mungkin Bapak Ibu di sini ada yang mau memberikan saran atau mungkin tambahan informasi dan sebagainya. Bapak, silakan Bu. Terkait gender loh Pak ini Pak. Mohon izin Prof Joko untuk memberikan pertanyaan kepada penyaji. Ini berkaitan dengan gender Bu Anissa yang saya tanyakan Pak Wargiono. Jadi menurut saya di Indonesia ini memang kesetaraan gender masih belum merata. Jadi di masyarakat kalangan ekonomi dan pendidikan bawah itu memang masih sangat terasa. Akan tetapi di masyarakat tinggi itu saya kira gender itu sudah setara gitu. Nah sekarang pertanyaannya adalah yang sudah gendernya sudah setara ya. Sudah mengalami kesetaraan gender. Seperti tadi ya, ladies first itu kan salah satu contoh istilah dari kesetaraan gender begitu. Nah, terkadang istilah ladies first itu dijadikan privilege bagi sebagian kaum perempuan gitu, Bu Anissa. Jadi misalnya pada saat antrian gitu, karena perempuan jadi dengan bahasa ladies first akhirnya didahulukan, padahal kan itu sebetulnya tidak perlu kalau memang urutannya belum sesuai gitu. Nah bahkan di kadang-kadang juga saya menemui guru produktif karena laki-laki dan perempuannya kan hanya beberapa gitu. Sehingga terkadang pada saat praktek itu tidak sesuai dengan urutan, tetapi ladies first dulu, apa-apa jadi perempuannya dulu gitu. Nah, kadang-kadang itu dijadikan privilege untuk sebagian kaum wanita. Menurut Bu Anissa dan Pak Wargiono bagaimana? Turun. Dilanjutkan, monggo Bu Sulis atau Pak Gilang. Ya pun, saya sedikit saja. Nah, di video yang dipaparkan Pak War sama Bu An itu saya rasa sudah lengkap ya atau jelas ya. Mungkin kalau menurut saya itu terkait proses implementasi itu ada
Apa ada kendala jaringan ya? yang mana-mana, tapi Rekan-rekan. tidak ada hasil yang bisa dikatakan Jadi kalau yang di gender tadi mungkin bisa Pak War yang menanggapi, nanti kelanjutannya yang dari Pak Gilang yang ABK itu saya, bagiannya Pak War. Moga Pak War. Apa jaringannya masih terputus? Halo Pak War. Pak War sepertinya mengalami kendala Bu Anissa Ruminwawan. Oh, nggih. Kalau gitu masuk ke yang di Pak Gilang itu tadi terkait dengan ABK. Di itu dalam gimana ya, apa sekolah ini sekolah harus gimana? Kalau setahu saya itu udah apa, cuman kalau yang saya tahu sedikit-sedikit, kayaknya itu orang tua kurang puas dengan hasil sekolahnya, gitu. Kayak nggak ada hasil. Jadi seperti ini ya, kalau sepemahaman saya dulu juga kebetulan kosnya itu di ibu kosnya yang punya anak berkebutuhan khusus juga, tidak satu, bahkan dari 3 anak itu ada 2 anaknya yang berkebutuhan khusus. Lah di anak pertama ini karena memang orang tua tidak ada yang ingin anaknya memiliki kebutuhan khusus seperti itu ya. Semua orang tua pasti tidak menginginkan hal seperti itu. Akhirnya di awal yang di anak pertama ini dia menyekolahkan di sekolah umum. Nah, lambat laun itu kan terlihat hasilnya ya, tidak bisa menyamai temannya. Sehingga ternyata akhirnya orang tua ini menerima. Jadi akhirnya dipindahkan ke sekolah khusus. Setelah mendalami materi ini bahwa ada beberapa kategori sekolah untuk ABK. Kalau sekolahnya sendiri ABK itu memang memfokuskan untuk keterampilan individu. Jadi, nah ini harus siap secara individu dulu, baru nanti bisa bekerja di masyarakat. Jadi keterampilan untuk dirinya sendiri baru ke masyarakat. Nah, beberapa kategori ini ada pertama yang saya paparkan di makalah kami itu ada yang pertama pembelajaran keterampilan untuk ABK dengan kategori ringan. Nah, kalau untuk kategori ringan ini di sini juga sudah kami paparkan bahwa untuk proses pendidikannya ini bisa sama dengan sekolah umum TK sampai SMA atau SMK. Baru nanti dia lulus atau pasca sekolah ini bisa masuk ke organisasi asosiasi tenaga kerja khusus ABK. Bisa juga langsung melanjutkan studi ke jenjang pendidikan tinggi. Baru dia nanti bekerja di lingkungan atau di masyarakat. Nah, kurikulumnya ini dikembangkan untuk kemampuan akademik, adaptasi, dan keterampilan hidup itu sendiri. Keterampilan hidup untuk ABK-nya sendiri. Untuk kategorinya di situ juga sudah saya paparkan. Kategori ABK ringan itu apa saja? Ringan itu tidak memiliki kompleksitas kekhususan yang disandang. Nah, itu tadi. Sehingga dia bisa masuk ke sekolah umum kalau yang kategori ringan. Nah, kalau yang kedua ini ada kategori sedang. Nah, kalau kategori sedang ini dia sudah memiliki kompleksitas kekhususan sendiri sehingga dia nanti proses pendidikannya kalau vokasional langsung bisa magang atau bekerja di masyarakat, atau juga kalau lulus atau pasca sekolah masuk organisasi ABK juga, baru nanti bisa bekerja di masyarakat dengan kurikulum yang memberi bekal akademik fungsional, adaptasi, dan pemikiran keterampilan kerja. Kemudian yang ketiga, ada ABK dengan kategori berat. Nah, kalau ABK kategori berat ini berarti dia menyandang variasi kekhususan yang sangat menghambat perkembangan dan kemampuan hidupnya, dan seterusnya. Di sini sudah saya paparkan. Nah, kalau proses pembelajarannya ini nanti ABK yang kategori berat membutuhkan penanganan lembaga khusus atau segregasi bersama. Nah, pasca sekolah ini dia
diharapkan mampu mengurus dirinya sendiri dulu sebelum nanti ke masyarakat dengan santunannya. Kurikulumnya di sekolahnya itu perbaikan kemampuan menolong diri, kemudian meminimalkan bantuan dari orang lain. Ini kalau kategori berat. Nah, ada lagi yang terakhir itu kategori belum pernah sekolah. Jadi di sistem pendidikannya kalau yang belum pernah sekolah ini dia masuk ke rehabilitasi untuk kebutuhan khusus dulu. Baru nanti untuk yang usia sekolah selanjutnya seperti tipe 1, 2, 3 tadi. Nah, kalau usia dewasa nanti dia bisa ke pendidikan vokasional di masyarakat, kemudian pasca pendidikan dia masuk organisasi khusus kerja ABK ini juga baru bekerja di masyarakat dengan kurikulumnya diarahkan untuk peningkatan motivasi diri, kemampuan beradaptasi, dan keterampilan kerja. Jadi seperti itu tahapannya kalau di sekolah ABK, Pak Gilang. Jadi kalau menurut saya pribadi itu berdasarkan kesadaran dari keluarganya dan kita tidak boleh memandang anak semua itu sama. Walaupun ada anak yang misalkan katakan A dan B itu bersifat normal, tapi kemampuannya itu kan tidak sama, apalagi yang ABK seperti itu. Jadi harus kita pahami karakteristik dan kemampuan anak masing-masing. Kita tidak bisa memaksakan anak, misalkan menginginkan anak sampai seperti ini, kita tidak bisa memaksakan seperti itu. Apalagi untuk anak berkebutuhan khusus, jadi sudah ada sekolah yang menanganinya sendiri seperti itu. Kalau menurut saya seperti itu, bagaimana Pak Wargiono? Apa sudah bisa jaringan? Halo Pak Wargiono. Ya, oke. Terima kasih banyak. Saya menanggapi dari pertanyaan Bu Fajar. Pertanyaannya bagus sekali, ya. Perlu saya jelaskan. Misalnya di suatu tempat adanya terjadi suatu ladies first, itu menurut pendapat saya itu sudah bagus sekali. Berarti publik di suatu tempat tertentu itu ada suatu apresiasi terhadap seorang perempuan gitu. Nah, perlu kita ketahui bersama di dalam suatu perkembangan tentang gender. Kalau kita lihat sebenarnya di negara-negara berkembang berdasarkan data-data yang saya baca dan baru-baru ini dirilis dari UNESCO tentang monitoring pendidikan ya. Kebetulan pada tahun 2020 ini dalam laporannya itu menyoali tentang gender dan disabilitas itu. Nah, rata-rata di dalam suatu negara berkembang itu sebenarnya di bawah 50% dalam hal gender gitu ya. Nah, tetapi di negara-negara maju seperti misalnya UK dan Amerika itu bisa mencapai 75%-an itu untuk dalam hal ini menghargai gender dalam hal ini adalah perempuan gitu. Nah, kalau di Indonesia sendiri kan kita lihat juga ya namanya kita negara berkembang gitu. Enggak sebaik apa yang ada di negara yang sudah maju gitu. Sehingga kalau di suatu tempat terjadi seperti itu sudah luar biasa apresiasinya. Dan saya pun di dalam satu misalnya di dalam satu kereta bus kota itu sudah difasilitasi ya di Indonesia, difasilitasi gitu. Jadi ada kalau di kereta nih, kalau kita kereta di Jabodetabek itu ada suatu gerbong khusus untuk menghargai seorang wanita gender gitu. Dan juga di bus kota ya, khususnya di Jakarta, itu juga sama. Ada tempat khusus untuk wanita dan juga bapak-bapak atau ibu-ibu yang sudah renta itu ada fasilitasnya gitu. Jadi di negara berkembang juga lambat laun itu juga terus berkembang terus ya. Itu karena memang kita katakanlah berkewajiban semuanya ini menghargai juga wanita gitu. Kalau saya boleh
menginformasikan secara agama ya. Ini dasar pemikirannya. Kalau kita dari agama Islam, saya sampaikan dulu kalau Nabi Adam dan Siti Hawa ini sama-sama di surga, sama-sama menikmati fasilitas. Kemudian sama-sama digoda karena buah kuldi, sama-sama mereka katakanlah dilempar ke bumi, katakanlah seperti itu ya dalam bahasa saya ini. Gitu. Nah di bumi ini mereka bekerja sama secara tim, ya secara sepasang itu, secara couple itu antara suami istri gitu. Nah itu pemahamannya seperti itu yang saya baca dari agama Islam gitu. Nah saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Bu Fajar. Terima kasih. Oke, terima kasih responnya dari Bu Anissa dan Pak Wargiono. Dilanjutkan, silahkan mungkin Bu Sulis, Pak Farid, monggo. Terima kasih, Pak Okta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Joko yang saya hormati, teman-teman mahasiswa S3. Di makalah yang disampaikan Pak War dan presentasi juga dengan Bu Anissa, ada yang cukup detail, artinya bukan hanya menyangkut bagaimana pendidikan vokasi untuk anak-anak yang inklusif, bias gender, kemudian yang punya kebutuhan khusus. Nah, di halaman 33 ini kalau kita lihat komponen pendidikan inklusif, ada policies, ada strategis, dan organization. Nah, ini pendapat saja bagaimana sejauh ini menurut Pak Wargiono dan Bu Anissa, apakah implementasi pendidikan vokasi khususnya di Indonesia ini, kalau kita lihat bagaimana kebijakannya, apakah sudah mampu menjangkau seluruh kebutuhan anak-anak kebutuhan khusus, kemudian yang bias gender, hingga pada yang inklusif ini, termasuk strateginya hingga penyiapan SDM dalam bentuk organisasinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di kurikulum tadi sempat disampaikan Bu Anissa, itu kalau saya baca di sini juga ada general life skill, ada juga specific life skill. Nah, barangkali kalau bisa ditambahkan atau mungkin juga bisa menginformasikan ke kita bagaimana sih struktur kurikulum yang kalau kita lihat di struktur kurikulum pendidikan vokasi, di pendidikan formal, kemudian di pendidikan non formal, informal, itu kan ada kelompok-kelompok mata pelajaran wajib, mata pelajaran peminatan, kan seperti itu. Apakah juga bisa diinformasikan bagaimana bentuk struktur kurikulum untuk kelompok-kelompok anak yang berkebutuhan khusus atau yang pendidikan inklusif. Artinya contoh sampel aja, kalau memang belum bisa juga ditambahkan di makalah, sehingga nanti kalau ternyata ini struktur kurikulum untuk yang pendidikan inklusif, yang kebutuhan khusus, ataupun yang bias gender. Itu Pak Okta, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sulis, monggo. Oke, terima kasih. Mohon izin Prof. Joko. Enggak. Baik. Materi ini sangat bagus sekali dan makalahnya juga sangat lengkap. Namun yang menjadi pertanyaan saya adalah sekarang itu kan jadi perdebatan antara kesetaraan gender. Jadi banyak orang-orang yang merasa bahwa dia tidak nyaman dengan kodratnya, semisal wanita gitu ya, dia juga pengen seperti laki-laki. Nah, ini saya dapati kasusnya di mahasiswa saya. Ada salah satu di kelas saya, dia itu sebenarnya perempuan kalau saya lihat gitu ya, tapi kejiwaannya itu laki-laki. Nah, bagaimana seharusnya pendidikan menyikapi itu, sebenarnya kan kembali ke hak asasi manusia ya kalau membahas itu. Cuman kalau dalam bidang pendidikan ini saya rasa juga nanti akan berpengaruh terhadap
lingkungannya, terhadap kawan-kawannya. Apalagi semisal memang orang yang fanatik tentang yang seperti disampaikan sama Pak Wargiono tadi, kalau agamanya mungkin dalam agama tertentu, khususnya agama kita, agama Islam, tidak membenarkan itu, semisal. Jadi si anak ini nanti akan dikucilkan gitu ya, dikucilkan. Nah, bagaimana antisipasi dari pemerintah khususnya, kebijakan-kebijakan apa sekiranya sudah diambil gitu Pak untuk menghadapi yang seperti ini, karena memang tidak semua orang itu bisa memahami bahwa itu hak asasi manusia gitu Pak War. Jadi mungkin seperti itu, mohon tanggapannya. Terima kasih. Oke, silakan ditanggapi dahulu Bu Anissa atau Pak War, atau saya belum ya. Kalau gitu sekalian saya aja. Saya sudah membaca tadi makalah dari Pak War dan Bu Anissa terkait dengan kesetaraan gender, kebiasaan prinsip gender, kemudian dan juga terkait dengan pendidikan inklusif. Sebenarnya kemarin saya juga mengikuti pelatihan yang diadakan. Ini mungkin salah satu menjawab pertanyaan dari Pak Farid, mengikuti pelatihan pendidikan inklusif bagi guru di tingkat sekolah dasar, SMP, kemudian SMA dan SMK seperti itu. Tapi memang pelatihannya secara daring. Dari situ kita diajarkan untuk menyusun struktur kurikulum, kemudian membedakan kurikulum antara siswa yang berkebutuhan khusus dengan siswa reguler, istilahnya. Reguler itu yang sehat seperti itu. Kemudian dan strategi pembelajaran, membuat RPP dan sebagainya itu. Yang saya tanyakan terkait dengan kesetaraan gender ini mungkin lebih fokus ke vokasi ya. Kadang kalau kita di teknik itu mungkin kan perempuan itu dianggap istimewa seperti itu atau diistimewakan, terutama mungkin di jurusan seperti teknik mesin, otomotif dan sebagainya, di mana di situ hampir sebagian besar itu didominasi oleh gender laki-laki. Kadang mungkin beberapa ada mempunyai keistimewaan di mana ketika ada mungkin praktek apa mungkin yang membutuhkan fisik kuat, misalkan mesin atau apa dan sebagainya, atau mungkin membongkar mesin, mungkin disitulah mungkin di situ ada pembeda antara laki-laki dan perempuan. Kemudian yang saya tanyakan terkait dengan hal tersebut, bagaimana menyikapi terjadinya atau istilahnya kejadian-kejadian di vokasi terkait hal tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan pendidikan inklusif, ini memang sekarang lagi istilahnya pemerintah mungkin secara berlahan juga berfokus terhadap anak-anak yang berkebutuhan khusus. Data yang saya dapatkan di Provinsi Jawa Timur itu ada 111 sekolah yang ditunjuk pemerintah dinas provinsi untuk melaksanakan pendidikan inklusif di level SMA dan SMK seperti itu. Kadang mungkin ada permasalahan di mana di situ ketika satu kelas ada siswa reguler dan ada siswa yang berkebutuhan khusus. Mungkin guru sedikit kewalahan bagaimana mungkin nggak cuma satu atau dua guru yang ada di kelas untuk memberikan pelajaran bagi kelas anak yang reguler dan anak yang khusus. Ada yang berpendapat bahwa tidak bisa ini anak reguler sama anak berkebutuhan khusus dijadikan satu kelas, karena apa? Mungkin nanti akan menghambat proses pembelajaran antara yang reguler dan khusus. Tapi ada yang berpendapat bahwa harus digabungkan, karena apa? Ketika digabungkan ini yang reguler itu akan istilahnya menumbuhkan sifat empati, kemudian sifat sosial untuk membantu setidaknya bagi siswa-siswa yang berkebutuhan khusus. Kemudian bagi yang berkebutuhan khusus juga akan memberikan nilai positif, artinya dia mendapat respon sosial, kemudian tingkat sosialnya tumbuh dan sebagainya. Nah, menurut Pak War dan Bu Anissa, kira-kira konsep yang mana yang tepat? Apakah harus digabungkan dengan antara siswa reguler dan khusus atau tetap dipisah seperti itu?
Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya tanggapin dulu pertanyaan dari Pak Okta ya, Bu Anissa ya. Oke. Jadi terima kasih Pak Okta, ini sebenarnya banyak implementasi di lapangan yang sering saya baca ya. Untuk misalnya ada suatu perbedaan bagi siswa perempuan ya di suatu lembaga sekolah kejuruan. Nah, pada dasarnya saya berpendapat bahwasanya di Indonesia ini kan sebenarnya kan juga apa ya dikatakan negara yang sedang berkembang ya. Oleh karena itu, apalagi kalau kita melihat ya, melihat di suatu kelas, misalnya tadi permesinan ya, untuk membongkar suatu mesin itu kan memang nggak segampang apa yang kita bayangkan gitu. Jadi bagaimana dengan siswa perempuan ini gitu ya. Nah, pada dasarnya ini kan sebenarnya kalau kita analisa dari gender ini kan tidak ada suatu perbedaan ya. Namun demikian, alangkah baiknya, nah perempuan ini kan memang tenaganya terus terang ini kan beda dengan laki-laki. Kalau saya lihat secara implementasi dulu di otomotif itu, katakanlah di otomotif ya tadi ya, teknik kendaraan ringan ya, termasuk otomotif, bisa juga permesinan ya. Nah, itu dari yang laki-laki bisa membantu ya. Intinya di sini kolaboratif lah ya, saling berkolaborasi dalam hal ini untuk mensukseskan dalam hal gender. Sehingga kalau kita berkolaborasi ini akan ada suatu sosialisasi terhadap nilai-nilai Pancasila, dan di situ gender juga masuk ya, sehingga siswa-siswa kita mulai dari katakanlah dari tingkat sekolah sampai nanti setelah keluar dari sekolah atau sampai ke perguruan tinggi dan selesai itu akan tetap menghormati dan mengapresiasi adanya suatu gender gitu. Saya berpandangan seperti itu karena sekolah itu adalah yang utama untuk mendidik anak-anak kita ya, bagaimana menghormati seorang perempuan gitu. Maka kalau saya sampaikan lagi nih, kalau di negara maju seperti Amerika, karena banget ya apresiasinya terhadap suatu perempuan, maka dalam satu pidato pasti akan disebutkan ladies and gentlemen. Nah, itu berarti di negara maju itu yang luar biasa, berarti menghargai seorang wanita bahwa ada suatu persamaan gitu. Itu pemahaman saya tentang gender di sekolah kejuruan. Kemudian tentang inklusif ya, bagaimana kita katakanlah mengatasi antara reguler dan inklusif yang ada di sekolah. Nah, ini kan sebenarnya juga tergantung masing-masing daripada suatu lembaga atau institusi daripada sekolah tersebut, apakah mempunyai kesiapan dan tidaknya gitu. Ini bergantung daripada suatu lembaga maupun sekolah tertentu di mana antara reguler dan inklusif itu berada. Nah, sebagai pemahaman saya membaca, terutama misalnya ini yang suatu contoh di sekolah SD ya. Ini saya katakan di sekolah SD dulu. Nah, di SD ini yang luar biasa kita sulit ya, kalau bagi saya yang sudah biasa, kita semua yang sudah biasa mengajar di tingkat pendidikan atas ini, nggak segampang itu kita mengajarkan anak di tingkat SD. Namun demikian, baru-baru ini saya membaca di SD di Cirebon itu, ya bahkan itu 50-50 antara reguler dengan inklusif. Nah, mereka mengatakan ya enjoy saja gitu. Nah, tetapi ya ini kan juga perlu perlu diapresiasi oleh berbagai stakeholder gitu. Sehingga sekolah-sekolah ini juga bisa berkesinambungan, artinya bisa mengayomi juga anak-anak ABK yang inklusif gitu. Nah, bagaimana cara-cara mengayomi itu?
Dengan cara ya baru-baru ini misalnya ada bupatinya langsung mengunjungi dan memberikan bantuan sarana dan prasarana, misalnya seperti itu. Nah, kemudian kan permasalahan bukan hanya itu saja. Kita nggak gampang loh mengatasi anak-anak inklusif itu. Seperti misalnya lembaga ini harus berkewajiban mendidik atau katakanlah mendidik para guru ini untuk mendapatkan keterampilan tambahan dalam rangka mengatasi anak-anak yang inklusif ini. Karena tidak segampang apa yang kita bayangkan ini. Ini nggak gampang itu. Jadi guru-gurunya terutama ini sebagai motor penggerak utama ini mereka juga harus dibekalin, ya, dibekalin ilmu yang menyangkut pendidikan inklusif itu. Nah, saya kira itu pemahaman saya yang bisa saya sampaikan, Pak Okta. Kurang lebihnya mohon maaf. Gitu. Ya Pak War, terima kasih. Ya, kemudian Bu Anissa ada yang mau nambahkan yang jawaban yang lain? Yang dari Pak Warid tadi. Oke. Monggo silakan. Kalau terkait kurikulum, terkait kurikulum tadi sudah saya sampaikan di makalahnya Pak Farid, ya, ada beberapa kurikulum kalau untuk di kategori ringan itu untuk mengembangkan kemampuan akademik, adaptasi, dan keterampilan hidup. Kalau sedang tadi memberikan bekal akademik fungsional, adaptasi, dan keterampilan kerja ini untuk bekal dia di masyarakat. Kemudian ada kategori berat, kurikulumnya berdasarkan perbaikan kemampuan menolong diri, meminimalkan bantuan orang lain. Kemudian kalau yang belum pernah sekolah, untuk kurikulumnya diarahkan untuk peningkatan motivasi dirinya sendiri dan kemampuan beradaptasi. Nah, kalau di dalam pelaksanaannya sendiri itu tadi sudah dijelaskan Pak War, tergantung institusinya atau lembaganya mampu atau tidaknya memberikan penanganan menjadi satu atau sendiri-sendiri. Nah, kalau biasanya sendiri-sendiri itu dibatasi antara 5 sampai 10 siswa saja dalam kelas yang kecil jumlahnya, seperti itu. Dikarenakan setiap siswa memerlukan program perorangan selain program bersama. Jadi kan kalau ABK itu ada ABK yang berbeda-beda, ya. ABK di makalah itu juga kami paparkan ada ABK tunarungu, tunadaksa, terus tunagrahita, kemudian tunalaras, dan tunaganda. Nah, itu sebetulnya juga ada di peraturan-peraturan tentang pendidikan, sistem pendidikan. Di makalah juga sudah saya paparkan seperti itu. Jadi kurikulum yang dipakai ini kurikulum pendidikan khusus 2013 yang kami dapatkan itu. Dan juga kurikulum bisa dengan penyesuaian hambatan yang dimiliki peserta didik atau kekhususan sesuai dengan yang disandangnya itu tadi, seperti itu dari saya. Mungkin ada tambahan lagi. Oke, terima kasih Bu Anissa. Maksudnya ini kan gambaran kurikulum di ABK ringan, sedang, sampai dengan yang kategori berat. Maksudnya apakah ada yang spesifik lagi? Misalkan kalau kita di struktur kurikulum kan ada mata pelajaran sampai ke ini struktur kurikulum, ya. Kalau di SMK kan ada itu mata pelajaran wajib, misalkan di situ ada pendidikan agama, bahasa Indonesia, sampai ada peminatan di wajib C itu. Nah, apakah implementasi di kategori, ya maksudnya contoh satu saja, Pak, apakah itu di ringan, di sedang, yang berat, sampai dengan bentuk struktur kurikulumnya, bagaimana bentuk implementasi kurikulum yang pendidikan inklusif ini bisa menyentuh khususnya di pendidikan penguatan vokasinya. Maksudnya kalau memang belum ada bisa disaran untuk bisa ditambahkan sehingga nanti kami punya gambaran bahwasanya kurikulum di pendidikan inklusif itu contohnya sudah ditampilkan juga. Maksudnya seperti itu, Bu Nisa, mohon maaf. Oke, kemudian saya lanjutkan tentang
Bu Sulis ya. Baiklah Bu Sulis, ini sangat bagus sekali juga nih tentang mengingatkan kembali tentang hak asasi manusia ya. Bagaimana sih sebenarnya disabilitas di Indonesia? Apakah ada suatu perlindungan hukum ataupun tidak? Gitu ya, di dalam suatu Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28A sampai C ya, itu tentang hak asasi manusia ya, sehingga tentang disabilitas ini ya kita tidak ada istilahnya perbedaan di sini ya. Semua warga negara ini berhak ya mendapatkan suatu pendidikan ya yang sama dan seterusnya. Itu di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga dalam pemahaman ini ya sebenarnya di zaman era sekarang ini sudah tidak ada lagi kalau bisa ya, sudah tidak ada lagi perbedaan antara disabilitas dengan yang lainnya gitu. Sehingga adapun kalau misalnya ada itu kalau saya melihat di berbagai media itu ya hanya segelintir ya, hanya segelintir beberapa ya yang berkembang di Indonesia. Nah, ini kan perlu kerjasama kita semua dalam rangka juga mengurangi pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia terhadap anak berkebutuhan khusus. Nah, dari pemahaman ini, nah kita semua dalam hal ini juga sebagai pemangku kepentingan atau stakeholder itu pemerintah, kemudian sekolah, ya masyarakat, kita harus bekerja sama, ya bahu-membahu dalam rangka mengurangi perbedaan atau diskriminasi terhadap disabilitas yang ada di Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan, Bu Sulis. Terima kasih atas pertanyaannya. Ngapunten Pak Wargiono. Ya. Yang saya maksud tadi itu kesalahpahaman dari masyarakat memahami kesetaraan gender itu ini Pak. Apa ya bahasanya itu ya? LGBT apa ya? Oh, istilahnya. mana tuh? Iya, iya. Iya. Ya, terus Kebetulan ada salah satu mahasiswa saya itu dia sebenarnya perempuan tapi berpenampilan laki-laki gitu. Iya. Kebetulan kampus kami itu kan yayasan milik Hidayatullah gitu. Dan rata-rata yang beragama Muslim yang wanita itu memang diwajibkan menggunakan jilbab gitu loh Pak. Nah, jadi sebenarnya itu kalau kita mewajibkan aturan khusus di lembaga pendidikan gitu kan. Dulu kan ada kasusnya itu Pak ya. Iya. Yang pihak sekolah mewajibkan menggunakan jilbab untuk yang non muslim itu kan non muslim tapi ini kan muslim tapi dia gitu Pak, dia alasannya karena kesetaraan gender gitu loh Pak. Itu yang masalah yang saya tanyakan maksudnya, bukan yang disabilitas. Oke. Oh, maksudnya ini ya Bu ya, tentang LGBT gitu ya. Apa sih misalnya kayaknya gitu deh Pak. Tentang LGBT ya? Iya itu kan sekarang benar-benar itu LGBT. Oke, saya jelaskan seperti ini. Mohon maaf Pak Wargiono, untuk LGBT kita tidak dibahas nggih, matur nuwun. Oh nggih. Jadi tidak ada ini nggih Pak, namanya tidak masuk kesetaraan gender itu nggih Prof? Tidak di forum ini nggih, matur nuwun. Oh nggih. Pak War, satu lagi tadi yang saya mau tanyakan terkait yang pertanyaannya Pak Fahri, tadi kan sampun dijelaskan. Nah, yang saya belum menemukan jawabannya itu apakah ada kategori khusus, jadi semisal kayak tadi tunarungu, tuna apa itu, jadi semisal di pendidikan kejuruan di SMK khususnya semisal untuk jurusan-jurusan tertentu itu apa kategori tertentu. Jadi untuk mahasiswa disabilitas yang menyandang ini tidak diterima di jurusan ini, apa ada pengelompokan seperti itu nggih Pak? Atau semua boleh saja atau gimana? Oke.
Ya, terima kasih banyak Bu ya. Gitu. Jadi permasalahan gender juga sebenarnya kompleks ini. Ini sebagai contoh saya juga baca di dari buku-buku asing ya, gitu. Ini contoh ada mahasiswi ini adalah masuk dalam kategori berkebutuhan khusus ya. Nah, tapi mereka masuk sekolah formal sebagaimana biasa, yaitu masuk di Harvard University. Ya, itu kan suatu luar biasa yang Harvard University itu nggak segampang itu kita bisa masuk ke situ ya. Namun demikian ceritanya begini, jadi mereka itu pada saat masuk dia harus katakanlah memenuhi kriteria tertentu, diantaranya soal bahasa, karena mereka mahasiswa tersebut dari negara lain ya, gitu. Nah, kira-kira misalnya kalau skor TOEFL-nya itu misalnya 500, katakanlah seperti itu. Nah, karena mereka mahasiswi itu berkebutuhan khusus ya, dia tidak bisa menggerakkan dengan cepat bodinya, terutama untuk memencet touch tombol daripada komputer ya, sehingga mereka mengalami suatu kegagalan. Nah, dari manajemen university itu mengetahui bahwa mahasiswa tersebut memang berkebutuhan khusus, sehingga mereka memberikan suatu solusi. Nah, diberikan suatu waktu khusus. Ya, waktu khusus artinya misalnya bisa berbeda dengan yang normal gitu. Artinya itu apresiasi terhadap anak berkebutuhan khusus atau orang berkebutuhan khusus itu di perguruan tinggi. Nah, namun demikian yang tadi disampaikan dengan Ibu Sulis, apakah juga ada suatu perbedaan misalnya baik di pendidikan vokasi maupun kejuruan tentang misalnya anak berkebutuhan khusus, baik tunarungu gitu ya Bu ya, maupun yang lainnya gitu. Nah, pada dasarnya ini kan juga masih masih fenomena di kita ya. Nah, ada sekolah bisa menerapkan penyetaraan juga dengan anak berkebutuhan khusus yang reguler. Tadi juga saya sampaikan yang di SD juga ya. Nah, dalam hal ini ada juga yang mengelompokkan gitu. Tetapi di sini atas nama hak asasi manusia itu ada berpendapat begini. Nah, kalau misalnya ada bisa yang menyetarakan antara yang reguler dengan berkebutuhan khusus, inklusif itu diapresiasi yang luar biasa gitu. Artinya sekolah tersebut sudah tidak lagi artinya membanding-bandingkan atau diskriminasi terhadap gender gitu. Demikian Bu Sulis yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mau izin menambahkan untuk ya, monggo silakan. Tadi terkait dengan di pendidikan vokasi sebenarnya sekarang sudah diterapkan Bu. Jadi kalau tidak salah di penerimaan peserta didik baru khususnya di negeri itu kalau di Jawa Tengah khususnya itu kebijakan dari gubernur itu mempunyai kuota sekian persen dari jumlah total siswa yang akan diterima untuk siswa yang berkebutuhan khusus dengan adanya syarat-syarat tertentu. Misalnya kalau di teknik mesin misalkan itu mungkin untuk untuk yang tidak bisa melihat apa ya, misalkan tuna yang tidak bisa melihat itu mungkin tidak tunanetra itu tidak bisa, mungkin kalau tunarungu itu masih bisa seperti itu. Jadi memang ada kategori-kategori di mana siswa khususnya di SMK karena kan ini berhubungan dengan alat-alat juga ya yang mungkin juga istilahnya kita sekolah memperhatikan, vokasi memperhatikan di mana anak-anak berkebutuhan khusus ini bisa cocok untuk kompetensi apa sesuai dengan kebutuhannya seperti itu. Jadi di SMK negeri karena mungkin yang bisa mengakomodir itu mungkin kebijakan pemerintah khususnya di negeri, jadi sudah mulai
adanya kuota terkait dengan siswa yang berkebutuhan khusus seperti itulah. Untuk penjaringannya ya tadi diklasifikasikan, jadi tidak semua tunarungu itu bisa memilih kompetensi. Setiap kompetensi punya syarat-syarat tertentu yang harus dimiliki oleh siswa-siswa yang berkebutuhan khusus seperti itu. Kemudian tadi memang ini masih berproses, jadi saya lihat memang adanya pelatihan-pelatihan, guru pun juga istilahnya diadakan pelatihan untuk memfasilitasi siswa-siswa yang berkebutuhan khusus. Karena apa? Di sini juga tidak hanya sekedar mungkin ya tadi yang dikatakan Pak War bahwa melayani memfasilitasi anak-anak berkebutuhan khusus itu tidak gampang seperti itu, terutama sarana prasarana, misalkan bangunan. Apakah bangunan kita itu bisa atau layak untuk siswa-siswa berkebutuhan khusus, itu dari segi bangunan. Belum nanti yang kalau dari segi kurikulum tadi yang ditanyakan Pak Farid, itu memang ketika kemarin saya mendapatkan pelatihan pendidikan inklusif itu, guru itu diminta membuat 2 kurikulum, di mana kurikulum itu mengakomodir bagi siswa reguler dan siswa yang berkebutuhan khusus. Cuma saya di lapangan belum tahu nih Pak, karena belum melihat secara realita di lapangan, mungkin SMK yang sudah menerapkan atau yang ditunjuk dinas untuk menyelenggarakan pendidikan inklusi untuk anak yang berkebutuhan khusus. Tapi secara umum yang saya tahu bahwa memang untuk struktur kurikulum itu di teori pendidikan inklusi itu bahwa guru itu harus memfasilitasi keberagaman terkait dengan kebutuhan yang dimiliki siswa seperti itu. Mungkin itu tambahan dari saya, Pak Wat. Terima kasih. Iya, terima kasih sekali Pak Okta. Ini luar biasa ya. Memang berbicara masalah kurikulum, memang ini juga di dalam suatu makalah memang disebutkan juga ya, kurikulum yang bisa memfasilitasi anak-anak inklusif ini ya. Memang kurikulum itu harus juga ramah dengan orang yang berkebutuhan. Itu sangat bagus sekali. Di dalam suatu, memang terus terang Pak Okta, saya belum pernah mengalami sudah ngajar seberapa lama ya di SMK, itu belum pernah mengalami orang yang berkebutuhan khusus gitu. Nah, tetapi katakanlah misalnya yang katakanlah IQ-nya di atas rata-rata yang lain itu ada gitu, pernah kita tanganin. Namun demikian ya saya katakan juga ada suatu perlakuan khusus gitu. Itu saja itu. Demikian Pak Okta yang bisa saya tambahkan juga. Saya terima kasih banyak ini masukan-masukannya. Kemudian mohon maaf barangkali ada yang lain. Oke, saya mau menambahkan, mohon izin share screen sebentar ya. Ini yang terkait ditanyakan Pak Farid tadi. Nah, ini kebetulan saya dapat Pak dari internet ya. Kalau kurikulumnya, nah itu kita tidak sembarang kurikulum membuat ya. Jadi sudah ada acuannya. Kalau saya dapat itu memang kebanyakan kurikulum 2013 untuk ABK. Ini untuk sekolah umum ya, ABK untuk sekolah umum ini yang ditanyakan Pak Farid, apa ada kekhususan seperti itu? Dan dari ABK sendiri itu banyak kekhususannya. Misalkan ABK tipe A, B, sampai E itu tadi yang tunarungu, tunanedaksana, itu ada pengelompokan kurikulum sendiri-sendiri. Misalkan kurikulum untuk SDL yang tipe B tadi. Nah, pengelompokannya seperti apa? Itu ada contoh-contohnya. Ini baru saya lihat di internet seperti itu ya Pak Farid. Jadi dikelompokkan berdasarkan kekhususannya itu tadi. Kalau SMK bagaimana? Ternyata juga ada yang memfasilitasi untuk kelas inklusif. Kelas inklusif. Nah, di sini ada contohnya salah satu ini SMK Pusat Unggulan, TOE Penerbangan. Nah, ini dia tersedia kelas umum dan kelas inklusi. Nah, seperti itu. Jadi ada juga lembaga yang dikatakan Pak War tadi bahwa ada yang membuka kelas umum dan kelas inklusi itu tadi perlu diapresiasi secara lebih seperti itu. Nah, jadi di dalamnya nanti dia memang dikhususkan, misalkan untuk SMP LB yang tipe-tipenya
seragam seperti itu yang disampaikan Pak Okta itu tadi juga. Jadi seperti itu yang dapat saya tambahkan. Saya kembalikan ke Pak Okta. Terima kasih Bu Anissa dan Mbak War tadi atas tambahannya. Ada mungkin tambahan lagi dari Bapak Ibu atau pertanyaan? Jika tidak ada, mungkin yang terakhir Prof. Joko mohon untuk berkenan memberikan kami untuk meluruskan mungkin bagi yang belum memahami, kemudian atau mungkin ada informasi-informasi yang mungkin kami belum dapatkan seperti itu. Monggo Prof. Joko, silakan. Ya, terima kasih Saudara moderator, Mas Okta. Mengikuti diskusi dan membaca makalah. Yang pertama saya ingin menyampaikan penghargaan yang tinggi. Makalahnya baik, Pak Anissa, Pak Wardi, makalahnya baik dan ya cukup luas namanya ininya bahasanya. Kemudian diskusinya juga sudah mengarah ya, sudah mengarah sehingga nampaknya Pak Joko tidak bisa terlalu banyak berkomentar karena sudah tercakup dalam diskusi ini dan mengena. Saya hanya menyemprit satu LGBT saja karena tidak pas oleh karena itu, tapi diskusinya sudah alhamdulillah mengena kepada apa yang kita inginkan. Ya terima kasih Mas Okta yang sudah membantu diskusi. Nah, kemudian yang sebenarnya ingin saya sampaikan itu mengapa saya mengemas bias gender ini dengan pendidikan berkebutuhan khusus ini bagian daripada filsafat ilmu pendidikan kejuruan 1 kali tatap muka. Karena pada hakikatnya saya ingin mengingatkan kepada Ibu dan Bapak bahwa teman-teman berkebutuhan khusus dan teman-teman yang bias gender itu adalah tugasnya Ibu dan Bapak dalam menangani, bukan pendidikan yang lain. Sehingga ini tugasnya pendidikan kejuruan, pengembang ilmu pendidikan kejuruan itu antara lain mohon tidak konsentrasi SMK tok ya, tapi ini memang bagian dari tugas panjenengan semua. Nah itu sebenarnya yang ingin saya ingatkan seperti itu. Nah sebagai contoh tadi sudah banyak ya, sebagai contoh misalnya pada suatu ketika misalnya Ibu dan Bapak ingin menerima siswa baru. Sekali-kali di dalam pengumuman juga mencantumkan bahwa untuk ABK ringan masih bisa dengan ini. Untuk ini memang tidak bisa sama, tapi untuk jurusan-jurusan tertentu itu memang ada yang dimungkinkan. Nah, itulah yang saya maksudkan Ibu dan Bapak, saya mohon untuk menjadi perjuang untuk teman-teman yang terpinggirkan karena ABK itu tadi. Nah, misalnya Ibu dan Bapak ingin pengumuman siswa baru, cobalah diinsertkan untuk teman-teman yang berkebutuhan khusus. Artinya ketika Ibu dan Pak rapat itu gimana ya, kita bisa nggak ya menerima yang ABK ringan gini. Tentu saja nanti Ibu dan Pak akan melihat di Sarpras tadi sudah disampaikan. Media belajarnya cukup patuh, fasilitasnya cukup patuh dan seterusnya. Nah itu yang saya maksud, mohon ini ikut diperjuangkan oleh teman-teman dari pendidikan kejuruan ya, sehingga kita tidak datar-datar saja penerimaan peserta didik baru itu ya biasanya pengumumannya ya itu saja. Disisipkan terkait dengan teman-teman yang berkebutuhan khusus. Siapa yang perjuangkan itu? Ya teman-teman pendidikan kejuruan yang S3 ini, karena beliau ini adalah pengembang pendidikan kejuruan itu. Tidak akan mungkin teman-teman dari pendidikan umum akan memikirkan itu. Tapi ini adalah tugas kita sebagai dari cakupan daripada tugas kita. Seperti itu kira-kira yang sebenarnya ingin saya sampaikan, bahwa mengingatkan saja bahwa ini termasuk tugasnya kita loh ya, ojo sampai lupa loh ya, gitu loh Pak. Jadi sebenarnya inginnya saya itu. Jadi bahwa jangan terpukau ya, dengan sekarang ada arus revitalisasi MKPK semuanya itu kan politeknik dan seterusnya tidak pernah menyentuh misalnya penerimaan mahasiswa baru penerimaan siswa barunya itu diinsertkan yang berkebutuhan khusus, paling tidak ABK ringan lah ya. ABK ringan itu dibolehkan misalnya untuk jurusan ini itu muncul di pengumuman maksud saya, sehingga dengan demikian itu memang ada
ada bagian daripada tanggung jawab kita yang sudah terungkap dalam penerimaan siswa. Itu untuk penerimaan siswa. Begitu juga untuk fasilitas-fasilitas ya, untuk fasilitas, terutama untuk yang kalau yang dulu yang bias gender itu kentara. Kalau sekarang sudah tidak lagi ya, meskipun teknik mesin sebenarnya kan teknik mesin itu sejak dulu kalau yang wanita kan sedikit ya, saya teknik mesin. Tapi sebenarnya sesudah ada CNC itu sebenarnya semuanya hanya menekan tombol saja. CNC itu hanya masang klemnya sekali itu saja yang berat. Selebihnya tombol-tombol saja. Nah, oleh karena sebenarnya memungkinkan. Tetapi oleh karena image teman-teman itu bahwa teknik mesin itu masih pekerjaannya orang laki-laki, sehingga tetap saja yang masuk sedikit ya, tetap yang begitu. Hanya saja kalau di luar negeri barangkali teman-teman yang sudah itu juga wanita itu ternyata juga menjadi operatornya keren gitu ya. Saya lihat itu saya pernah beberapa waktu di Jerman itu jadi operator keren itu wanita ini. Jadi dia juga familiar dengan tombol-tombol itu ya. Apalagi sekarang kalau misalnya menjadi driver juga sudah power steering, jadi sudah ringan. Artinya sudah hal-hal itu hanya siswanya masih sedikit sebetulnya karena image awalnya itu masuk. Nah, ini termasuk tugas kita bahwa ternyata untuk hal-hal yang semacam itu untuk wanita itu memang sudah dimungkinkan. Memang betul kalau kita lihat dari kajian agama itu memang laki-laki itu memang punya kelebihan, tapi di dalam kelebihannya itu adalah antara lain bahwasanya ketika tanggung jawab ya, kemudian ketika warisan, kemudian ketika sebagai imam itu memang betul ya, dan itu tetap ya. Tapi kalau di dalam pendidikan ya, dalam belajar rasanya juga mungkin kita bisa agama tidak terlalu mengatur terkait dengan belajar itu, tapi memang di imam dan seterusnya memang itu adalah hak utamanya laki-laki. Tapi untuk yang bidang sama-sama belajar itu sekarang malah ini kalau kita lihat ya, mungkin teman-teman sudah lihat statistik yang juara satu itu baik kebanyakan wanita sekarang ini ya. Kebanyakan wanita yang juara satu ini kebanyakan wanita ya, apa karena tekun belajar ya, biasanya prestasinya yang gitu belajar. Saya itu ngajar di IKM, ilmu kesehatan masyarakat, dan di teknik mesin. Kalau di IKM itu mayoritas wanita. Jadi ini malah tidak ada, lakinya cuma 2 itu dari 10 itu hanya cuma 2. Tapi kalau yang di teknik mesin ini mayoritas laki-laki ya. Jadi sebenarnya dari sisi pembelajaran sudah tidak bias gender ya. Dan hanya saja oleh karena image-nya lama itu masih menghantui. Nah, oleh karena itu kalau yang untuk bias gender itu nampaknya tugas kita tinggal kampanye saja bahwa sebenarnya mesin-mesin yang sekarang itu sudah bisa dikendalikan dengan itu. Kalau yang berkebutuhan khusus ini, saya mohon Ibu dan Bapak nanti kalau dalam setiap situasi rapat di sekolah gitu, mohonlah teman-teman merangkul keberadaan teman-teman berkebutuhan khusus itu di sekolah Ibu dan Bapak, misalnya dengan jalan ya, terutama sekali pertama kali ya dari penerimaan siswa baru itu ya, itu barangkali ada yang tolong disentilkan kira-kira apa yang bisa dimasuki oleh teman-teman berkebutuhan khusus tipe yang ringan. Kalau ya sekali lagi, kalau yang seperti itu disebutkan dalam penerimaan siswa baru, maka teman-teman yang berkebutuhan khusus akan sangat senang untuk itu karena dia merasa oh ini saya bisa gitu ya, sini saya bisa gitu. Oleh karena itu seandainya itu misalnya untuk jurusan-jurusan tertentu maka Ibu dan Pak selipkan itu, maka tentu saja itu akan ini, karena saya tidak pernah melihat itu bahwasanya teman-teman yang berkebutuhan khusus itu difasilitasi melalui pengumuman penerimaan peserta didik baru. Nah ya, mereka saya cacat berarti saya harus ke sekolah luar biasa, kan kesannya seperti itu. Tapi kalau Ibu dan Pak menyelipkan pengumumannya itu ada seperti itu, kebutuhan khusus yang ringan, misalnya boleh Ibu dan Pak rinci ini, ya itu ini bisa, ini normal, itu maka kemudian teman-teman yang berkebutuhan khusus akan berbondong-bondong itu.
ya mungkin ada yang berbondong-bondong untuk apa, dan itu kalau memang itu sudah apa namanya akan sudah menjadi tren, maka tentu saja teman-teman yang berkebutuhan khusus tidak lagi akan minder. Tadi oleh Bu Anissa juga sudah ditunjukkan contoh konkret terkait dengan SMK yang apa namanya yang menerima berkebutuhan khusus. Itu maksud saya yang saya titipkan kepada Ibu dan Bapak untuk memperjuangkan bahwa teman-teman berkebutuhan khusus itu adalah bagian daripada tanggung jawab Ibu dan Bapak dan saya. Itu kira-kira Mas Okta yang ingin saya sampaikan. Tapi saya sudah puas dengan diskusi sore ini, termasuk makalahnya. Matur nuwun. Prof. Joko, matur nuwun atas tambahan informasi yang telah diberikan. Demikian tadi Bapak Ibu terkait dengan diskusi pada mata kuliah filsafat ilmu sore hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Prof. Joko telah meluangkan waktunya, kemudian Pak Wargiono, Bu Anissa yang telah memberikan makalah dan penjelasannya, beserta teman-teman semuanya yang hadir pada forum diskusi filsafat ilmu pada sore hari ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan sehingga bisa bertemu pada forum selanjutnya. Saya mengucapkan terima kasih dan saya mengakhiri untuk forum pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, Pak Joko mohon izin nggih. Oke, terima kasih. Matur nuwun, Prof. Terima kasih.